Oke, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah bersedia hadir di diskusi kita, di diskusi Suara Kebebasan pada malam ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan juga khususnya terima kasih banyak nih untuk Mas Dika yang sudah bersedia hadir nih Mas sebagai pembicara di diskusi kita malam ini. Thank you banget Mas sudah meluangkan waktunya nih hari Jumat malam, kita ganggu waktunya sebagai pembicara. Terima kasih banyak Mas. Nah, bersama Mas Dika, diskusi kita malam ini kita akan membahas mengenai tentang kasus korupsi bansos. Mungkin kalau misalnya di sini ada bapak ibu-ibu, teman-teman yang suka mengikuti berita-berita seputar isu sosial, isu politik, pasti sangat akrab dengan kasus tersebut, yang itu kasus sangat booming ya, dibahas di banyak media, termasuk juga di media sosial, mengenai kasus tersebut yang sampai bahkan menyeret Mensos yang waktu itu ya, Pak Juliari Batubara yang tertangkap karena kasus korupsi bansos tersebut. Nah, kita pada malam hari ini, Suara Kebebasan pada malam hari ini, suatu kehormatan bisa menghadirkan Mas Dika Muhammad sebagai pembicara di kita malam ini terkait dengan topik tersebut, terkait dengan isu mengenai korupsi bansos yang ramai dibicarakan di masyarakat, di media sosial, dan juga di media massa. Mas Dika ini beliau merupakan sekretaris jenderal dari SPRI, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, dan mungkin tanpa panjang lebar akan saya berikan kesempatan kepada Mas Dika untuk memaparkan materinya. Silakan Mas Dika. Oke, ya terima kasih Mas Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sekali lagi nih saya ngucapin terima kasih buat Mas Haikal dan teman-teman Forum Kebebasan ya, Suara Kebebasan yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa berbagi cerita ya, berbagi pengalaman terkait dengan pengamatan SPRI terkait dengan bantuan sosial. Saya mungkin izin untuk share screen ya, screen ya. Apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah jelas Mas. Ya. Oke, jadi saya akan mulai dengan kutipan kata-kata menarik nih. Jadi sejarah korupsi adalah sejarah perilaku utama orang-orang yang berkuasa. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri di atas penderitaan orang lain. Korupsi memang sudah mendarah daging, tapi bukan berarti tidak bisa diberantas. Sebelum saya masuk ke materi itu, mungkin izinkan saya untuk sedikit untuk menjelaskan SPRI ya. Jadi SPRI ini organisasi masyarakat ya yang fokus memperjuangkan hak rakyat miskin Indonesia seperti akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, perumahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Jadi SPRI merupakan organisasi masyarakat yang independen, jadi bukan saya partai politik. Nah, sejak tahun 2019 akhir, SPRI concern melakukan advokasi peningkatan akses program perlindungan sosial. Jadi SPRI bersama dengan koalisi, ya, ada beberapa NGO, gitu ya, melakukan audit sosial sebagai strategi pelibatan warga dalam mendorong perubahan kebijakan perlindungan sosial. Jadi kegiatannya meliputi kami membuka posko pengaduan dan informasi, melakukan monitoring ataupun pemantauan penyaluran bansos, ya, baik bansos yang dari tahun 2020 kemarin ya, setelah COVID. Kemudian pendataan, kami juga melakukan pendataan partisipatif terkait dengan keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, akan tetapi dia tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Nah, terhadap kegiatan ini kami telah menghasilkan beberapa hasil survei ya, survei pengamatan. Misalnya
kami punya data terkait dengan keluarga miskin yang layak menerima bantuan tapi tidak masuk dalam daftar penerima, baik di Jakarta, Bandar Lampung, Bogor Kota dan Kabupaten, dan Tasikmalaya. Kemudian juga kami punya kertas kebijakan usulan untuk perbaikan mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan atau DTKS namanya. Kami juga sudah menghasilkan semacam kertas kebijakan usulan untuk menerapkan program perlindungan sosial skala lokal di Jakarta. Jadi saat ini di Jakarta dan di tingkat nasional kami sedang berupaya pertama di Jakarta mendorong agar Pemprov DKI menerapkan program perlindungan sosial skala lokal yang dibiayai dari APBD dalam tujuannya untuk mengcover warga miskin yang tidak tercover oleh program perlindungan nasional, program perlindungan sosial yang bersumber dari APBN. Nah, yang kedua, di tingkat nasional kami sedang berupaya mendorong agar pemerintah pusat melakukan perbaikan DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial secara terbuka dan melibatkan peran serta masyarakat, terutama keluarga miskin gitu ya. Dan yang ketiga, kami sedang berupaya mendorong agar di tingkat pusat alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial ditingkatkan, tujuannya supaya cakupan penerimanya bertambah, kedua nilai manfaatnya juga bisa lebih meningkat. Nah, kami berharap mudah-mudahan ke depan ya Suara Kebebasan dan teman-teman yang hadir dalam diskusi ini bisa ikut mendukung upaya advokasi yang sedang kami lakukan. Ini Ajan di sini, apakah mau lanjut aja atau gimana? Oh, dipersilakan ke Mas Dika, Mas. Kalau misalnya Mas Dika ingin mungkin break sebentar, nggak apa-apa juga. Terdengar nggak apa keganggu nggak kalau saya terus ini? Oh, kalau ini sih nggak terlalu terganggu sih, Mas, kalau dari saya. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau gitu ya. Iya, jadi terkait dengan kemelut korupsi bantuan sosial di masa pandemi, jadi sebelum masuk ke situ, saya ingin sedikit bercerita tentang bantuan sosial gitu ya di masa pandemi. Nah, diantaranya tuh ada 4 bantuan besar ya. Pertama ini ada program Keluarga Harapan, kemudian ada bantuan pangan non tunai, kemudian ada bantuan sosial tunai, kemudian ada BLT dana desa. Nah, untuk program Keluarga Harapan itu pemerintah, ini program-program dari pemerintah pusat semua ya, itu mengcover 10 juta KPM keluarga penerima manfaat. Nah, program bantuan pangan non tunai mengcover 18,8 juta KPM keluarga penerima manfaat. Nah, dua program ini program bersyarat gitu ya. Misalnya untuk program PKH. Program PKH itu hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin yang pertama syaratnya dia masuk dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial atau data keluarga miskin yang sudah diverifikasi oleh pemerintah gitu ya. Dan dia harus masuk pada desil yang paling rendah tingkat kemiskinannya. Nah, yang kedua, setelah masuk DTKS dan desilnya terendah, dia harus punya syarat komponen, misalnya apakah keluarga tersebut punya tanggungan anak sekolah atau anak balita atau lansia atau penyandang disabilitas. Nah, 4 kategori tadi menjadi syarat untuk menerima bantuan program PKH. Nah, bantuan program PKH ini ada 2 bentuk bantuannya. Pertama uang tunai, gitu ya, besarannya beda-beda tiap keluarga. Jadi sasarannya keluarga per 3 bulan sekali disalurkannya. Jadi setiap keluarga mendapatkan pegang semacam kartu ATM. Jadi 3 bulan sekali mereka akan mencairkan di bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian satu lagi dia mendapatkan bantuan bulanan berbentuk uang non tunai gitu, sama di ATM juga, sebulan 200.000 untuk ditukarkan beras dan lain sebagainya. Nah, yang kedua bantuan pangan non tunai. Ini untuk 18,8 juta KPM. Ini keluarga penerimanya syaratnya dia harus masuk
DTKS tadi, daftar terpadu kesejahteraan sosial. Ini yang tidak masuk kategori PKH ya, tidak punya komponen, tapi kategorinya miskin, dia dapat mendapatkan BNT sebulan 200.000 dalam bentuk uang tunai ya. Jadi di bentuk kartu, mereka menggesek di e-warung namanya, jadi ditukarkan di e-warung, tukar beras, ayam, telur dan sebagainya setiap sebulan sekali. Nominalnya 200.000. Nah, selanjutnya ada bantuan sosial tunai. Nah, bantuan sosial tunai ini untuk warga yang terdampak COVID-19 ya. Kalau 2020 kan bantuannya dalam bentuk sembako ya. Sembako itu diperuntukkan untuk yang terdampak COVID yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan bantuan BPNT tadi ya. Nah, ini kalau tahun 2020 dalam bentuk sembako, 2021 bentuknya uang tunai ya, setiap bulan satu keluarga menerima 300.000 gitu ya. Nah, satu lagi adalah BLT dana desa untuk 8 juta. Nah, ini sama yang tidak tercover bantuan PK dan bantuan BPNT. Nah, ini di-cover oleh BLT dana desa, besarannya sama sebulan 300.000 gitu ya. Nah, selanjutnya apa saja berdasarkan pengamatan kami ya, baik pengamatan media ataupun pengamatan lapangan, misalnya beberapa kasus korupsi besar, kasus korupsi yang mungkin terkait dengan bansos, misalnya tadi sudah disebutkan oleh Mas Haikal di pembukaan kasus korupsi bansos sembako ya tahun 2020 ya, yang melibatkan Menteri Sosial, itu diduga menerima uang 17 miliar. Jadi yang kedua ada kasus korupsi Bupati Bandung Barat. Ini sama juga nih, bantuan sembako yang modusnya hampir sama, pengadaan barang gitu ya. Kemudian pungli bansos PKH hingga 3 miliar. Ini kasus terjadi dari tahun 2018-2019 ya. Ini di Tangerang di satu kecamatan. Pelaku yang sudah diproses 2 orang, masih ada 10 orang pelaku yang sedang diproses ya oleh kejaksaan. Jadi modusnya mereka memotong uang senilai 50 sampai 100.000 gitu ya. Ini pendamping PKH, mereka tidak menginformasikan itu ya besarannya berapa yang sudah digesek total. Kalau dipotong 50 sampai 100.000, kemudian sisanya dikembalikan ke penerima manfaat. Nah, selanjutnya juga ada kasus penggelapan dana PKH sebesar 107 juta. Ini kejadiannya kalau salah ini di Jawa Barat ya. Jadi pelakunya sama, pendamping PKH gitu. Dia melakukan ini sejak tahun 2017 sampai 2019 gitu ya. Jadi ada 17 penerima manfaat yang digelapkan gitu, ATM-nya ditahan sama dia dan dia tarik sendiri dan tidak diberitahukan bahwa kepada 17 penerima itu bahwa itu hak mereka. Nah, kemudian selanjutnya ada juga kasus penggelapan dana PKH senilai 450 juta. Ini sama, pelakunya pendamping, jadi tidak memberikan kartunya kepada penerima manfaat, gitu ya, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal atau yang pindah tempat ya. Jadi dia tarik sendiri dana PKH-nya gitu ya. Kemudian berdasarkan penelitian ICW misalnya terjadi pungli di 13 daerah, itu di Aceh, Palembang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dari 239 aduan yang masuk dana bansos selama pandemi COVID-19 mengalami pungli sebesar 10.000 hingga 300.000. Nah, kemudian kami juga SPRI pada hasil pengamatan awal tahun kemarin ya, bulan Februari, itu di Jakarta kami menerima laporan dari 9 kelurahan ya, ada 18 RT
Nah, diduga ada pemotongan resmi dan tidak resmi terkait bantuan sosial tunai ya. Modusnya untuk katanya dibagikan lagi pada warga yang tidak mendapatkan BST, kemudian ada untuk pembangunan sarana RW atau membeli ambulan atau pembangunan sarana tempat ibadah gitu ya. Nah, tapi terhadap kasus ini ya setelah kami laporkan ke Dinas Sosial DKI, alhamdulillah ada tindakan yang cukup baik gitu ya. Jadi pelaku dan kemudian diberikan tindakan, terus lurah memanggil para RT dan RW gitu ya, memperingatkan untuk tidak lagi ada kasus-kasus seperti tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah hasil pemantauan kemarin ya bansos yang bulan Juni, kami juga melakukan monitoring, tidak ada laporan terkait dengan pemungutan atau pungli. Nah, itu beberapa kasus ya. Nah, kalau dari amatan kami, modus-modus atau bentuk-bentuk korupsi bansos itu ya, pertama korupsi tingkat tinggi ya, yang sistematis, itu terencana ya, dengan rekanan pengadaan barang yang dilakukan oleh pejabat, gitu ya. Nah, misalnya kayak menteri dan tadi ada bupati dan menteri, kemudian pungutan resmi dan tidak resmi ini dilakukan oleh oknum RT, RW dan lain sebagainya gitu ya. Alasannya untuk uang rokok lah, uang capek atau tanda terima kasih lah, gitu ya. Macam-macam bentuknya. Kemudian ada tadi penggelapan dana PKH oleh pendamping. Kemudian juga ada modus pemotongan dana BPNT ya. Misalnya nih, jadi antara nilai uang yang dikeluarkan dengan barang yang diterima tidak sama ya. Barangkali nanti kebetulan beberapa di antara peserta ini ada penggerak SPRI tingkat kampung ya, barangkali nanti juga bisa berbagi cerita tentang pengalaman modus korupsi atau pungli bansos di kampung-kampung gitu ya yang ditemukan. Nah, itu beberapa bentuk-bentuknya, tentunya banyak modus-modus lain ya dalam hal korupsi ataupun pungli bansos gitu ya. Nah, saya hanya bisa menyimpulkan beberapa yang tampil di layar. Nah, selanjutnya berdasarkan pengamatan SPRI, peluang korupsi dan pungli tadi terjadi gitu ya. Salah satu sebabnya karena memang data penerima bansos ini kan masih bermasalah ya, masih carut marut gitu ya. Misalnya hasil temuan BPKP gitu ya, itu terdapat sekitar 3.800.000 lebih ya data NIK penerima bansos yang nggak valid. Yang kedua itu BPKB juga menemukan 41.945 yang data KPM-nya duplikasi ya dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian juga BPKP misalnya menemukan terdapat penerima bansos yang tidak layak atau tidak miskin atau tidak rentan itu sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Kemudian juga BPKB menemukan terdapat KPM telah pindah atau meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. Nah, kemudian temuan lainnya temuan BPK. BPK menemukan terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.992.479 ART. Kemudian temuan BPK lainnya adalah nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART anggota rumah tangga. Kemudian temuan nama kosong sebanyak 5.702 ART. Kemudian temuan NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Kemudian temuan KPK terkait DTKS didapati sejumlah 6.776.924 data tidak padan dukcapil. Kemudian yaitu beberapa temuan terkait masalah DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi untuk menyalurkan bantuan sosial itu pemerintah punya namanya bank data ya, namanya DTKS. Nah, tadi saya sebut datanya bermasalah tuh menurut hasil temuannya BPKP, BPK dan KPK. Ini salah satu sumber korupsi bisa
terjadi ya. Yang kedua, pengalaman korupsi yang dilakukan oleh menteri gitu ya, itu kan bantuannya berupa barang ya, memang bantuan berupa barang itu rawan untuk dikorupsi ya. Jadi harusnya pemerintah perlu jadi pemerintah belum menerapkan sistem berbasis rekening gitu ya. Nah, jadi barang ini banyak sekali peluang untuk dilakukan korupsi ataupun penggelapan. Nah, kemudian juga penyebab lainnya hasil pemantauan kami gitu, alokasi pembelanjaan anggaran khusus penanganan COVID itu nggak terbuka sehingga publik kesulitan untuk ikut mengawasi prosesnya ya dari hulu ke hilir. Jadi masyarakat hanya bisa mengawasi praktek distribusi bansos di lapangan gitu ya. Nah, misalnya kasus-kasus penggelapan yang dilakukan oleh oknum-oknum lapangan yaitu mudah terpantau, tapi yang korupsi yang sistematis itu kan sulit diawasi oleh masyarakat atau publik. Sehingga itulah yang menyebabkan anggaran darurat terkait COVID ya, itu jadi nggak menurut kemungkinan menjadi bancakannya para pejabat. Nah, yang berikutnya juga penyebabnya karena lemahnya pengawasan ya. Jadi pengawasan itu harusnya melibatkan masyarakat luas gitu ya, agar bisa lebih efektif ya. Jadi misalnya pengawasan oleh masyarakat sendiri perlu diperkuat gitu ya, termasuk pembentukan posko pengaduan yang diinisiasi oleh masyarakat harusnya juga disupport, diberi dukungan oleh pemerintah. Yang terakhir, lemahnya sistem informasi serta tidak efektifnya mekanisme pengaduan. Jadi ada banyak pungli atau pungutan atau korupsi ya. Kenapa masyarakat takut melaporkan itu kan masyarakat karena ketidaktahuan ya informasi mengenai program gitu ya. Informasi mengenai program itu kan biasanya hanya dimiliki oleh pelaksana ya, pendamping dan lain sebagainya itu ya. Masyarakat penerima manfaat banyak yang awam tentang program, kemudian kemana harus melapor kalau ada masalah, ditambah lagi sudah informasinya sedikit atau tidak luas, sistem pengaduannya juga nggak efektif. Masyarakat yang sudah melapor atau mengadu ya masalah-masalah tuh kadang-kadang laporannya itu tidak mendapatkan penyelesaiannya atau tidak mendapat solusi. Akibatnya ya masyarakat warga akhirnya ya tidak termotivasi lah untuk mengawasi gitu ya, untuk ikut serta partisipasi melakukan pengawasan gitu karena udah ya sudah pesimis lah ya. Jadi laporan sia-sia melapor gitu ya, di laporan nggak ada tindak lanjut, nggak ada solusi gitu ya. Nah, itu juga menjadi penyebab. Jadi informasi sistem informasi, sistem penanganan pengaduan itu harusnya juga diperkuat gitu ya, dimaksimalkan supaya celah-celah pungli, penyelewengan atau korupsi itu celah-celah itu bisa diatasi ya, ditanggulangi gitu. Apalagi dengan terserap dengan meluasnya informasi program itu kepada masyarakat, kan masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan. Nah, beberapa yang bisa kami usulkan gitu ya terkait dengan hasil pengamatan kami terkait dengan korupsi atau pungli bansos, itu memang kalau pemerintah memberikan bansos dalam bentuk uang tunai, itu harus disertai dengan kebijakan jadi pemerintah harus memberikan bansos dalam bentuk uang tunai. Baiknya bansos dalam bentuk barang memang tidak usah gitu. Dan ini harus disertai dengan kebijakan pembuatan akun rekening gratis ya buat semua warga penerima bantuan gitu. Yang kedua, wajib membuka informasi mengenai alokasi pembelanjaan anggaran bansos COVID ya, serta melibatkan masyarakat dalam penetapan data penerima manfaat. Gitu ya. Kan selama ini misalnya masyarakat tidak pernah tuh terinformasi misalnya berapa alokasi anggaran yang sudah terserap dan mana yang
tersisa yang harus dikembalikan ke rekening negara. Nah, informasi-informasi itu juga hanya dikonsumsi oleh elit saja kan, oleh elit atau kelompok masyarakat yang punya akses tertentu ya, tapi masyarakat luas atau lagi penerima bantuan itu tidak terinformasi tentang hal itu. Nah, langkah baiknya ya informasi itu terinformasi luas ke publik, ke masyarakat, supaya tadi ya pengawasan oleh masyarakat bisa jadi lebih efektif. Nah, juga soal penetapan data penerima manfaat itu ada baiknya terbuka dan melibatkan masyarakat gitu ya. Kalau sekarang kan penetapannya misalnya menurut ketentuan peraturan Menteri Sosial setahun itu 2-4 kali ada pemutakhiran gitu ya. Di beberapa daerah ada pemutakhiran data, perbaikan data yang melibatkan kesempatan masyarakat untuk mendaftar. Tapi banyak daerah-daerah yang tidak menggunakan skema itu, pendataannya tidak terinformasi ke masyarakat, juga ruang untuk masyarakat dalam terlibatnya tidak ada gitu. Nah, itu saya pikir hal-hal itu perlu diperbaiki. Jadi penetapan data penerima manfaat itu harus terbuka dan melibatkan masyarakat luas. Kemudian usulan kami penting bagi pemerintah untuk merancang ulang skema perlindungan sosial nasional yang lebih responsif ya, adil dan bermartabat, bermanfaat ketahanan kesehatan maupun ketahanan ekonomi keluarga gitu ya. Jadi misalnya ya manfaat bantuan yang diterima itu harus dia punya manfaat ketahanan kesehatan gitu ya, sama ketahanan ekonomi. Misalnya tidak cukup hanya uang 300.000 itu hasil misalnya bansos BSD ya, itu kan per keluarga yang menerima 300.000, padahal kan setiap keluarga tuh beda-beda itu kebutuhannya. Hasil survei SPRI pada bulan Juni kemarin misalnya bansos yang diterima 300.000 per bulan itu hanya cukup, ada yang menyatakan hanya 3 hari, hanya sampai 1 minggu gitu ya, dan tidak mencukupi untuk 2 minggu apalagi untuk 1 bulan gitu. Nah, juga ya itu tadi karena nilainya kecil ya, jadi bagaimana mungkin untuk bisa punya ketahanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau nilainya kecil kan kemampuan untuk membeli kebutuhan kesehatan juga kecil. Kemudian yang terakhir kami berpikir penting agar ruang keterlibatan masyarakat miskin Indonesia, seluruh Indonesia itu dalam proses penyusunan program penanggulangan kemiskinan ya, jadi membuka ruang keterlibatan masyarakat miskin dalam proses program penanggulangan kemiskinan mulai dari pembahasan anggaran di eksekutif dan legislatif. Nah, itu mungkin cara-cara itu ke depan penting untuk mulai dipikirkan oleh pemerintah. Nah, barangkali itu mungkin dari saya paparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada Mas Haikal selaku moderator. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dika tadi untuk pemaparannya, untuk pemaparan materinya tadi yang membahas tadi punya banyak hal yang Mas nggak cuma korupsi bansos di level nasional, tapi tadi juga dibahas juga beberapa contoh korupsi yang di level provinsi, ada juga tadi yang disebut sama Mas Dika juga di level yang sampai level paling bawah gitu kan, sampai level desa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin punya opini atau komentar kepada Mas Dika, bisa lewat chat, sebagaimana tadi saya sampaikan lewat chat. Nanti saya selaku moderator akan bacakan pertanyaan dan komentarnya, atau bisa juga dengan Resen. Kalau misalnya Resen nanti bisa menyampaikan pertanyaannya atau komentarnya secara langsung. Mungkin pertanyaan saya, ya saya pribadi sepakat banget Mas dengan salah satunya tadi masukannya itu jangan pakai yang bantuan in kind gitu kan ya, yang dalam bentuk barang. Saya sepakat banget, dan saya juga pernah ngobrol dengan beberapa teman saya yang peneliti gitu kan, dan mereka
hampir mereka semua atau bahkan semua mungkin itu salah satu tanggapannya juga sama banget bahwa bantuan barang itu sangat rawan dikorupsi, makanya lebih baik tunai saja kan. Sebagaimana tadi Mas Dika bilang, kalau misalnya setiap keluarga itu mungkin kebutuhannya beda-beda dan yang mereka inginkan juga beda-beda gitu kan. Kalau misalnya ikan atau barang semuanya disamaratakan gitu, sementara selera mereka beda-beda juga gitu kan. Kalau misalnya pakai cash, pakai uang, selain mereka punya lebih besar kebebasan untuk memilih gitu kan apa yang menurut mereka lebih baik atau lebih cocok, itu juga akan sedikit rawan dikorupsi, kemungkinan dikorupsinya akan lebih sedikit. Nah, tapi salah satu komentar yang banyak nggak setuju gitu, terutama baik dari kubu pemerintah atau dari kelompok-kelompok yang kontra gitu kan. Ada yang bilang, oh kalau misalnya bantuan cash itu dalam tanda kutip tidak mendidik. Ini kan banyak banget nih, Mas Dika, argumen-argumen semacam ini gitu. Kalau dikasih uang aja itu nggak mendidik. Untuk dari orang-orang yang memang nggak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau dari Mas Dika sendiri, kalau misalnya untuk menjawab atau menjelaskan kepada mereka yang nggak sepakat gitu kan, khususnya mungkin dari ada juga misalnya di beberapa lembaga pemerintahan tertentu gitu ya, bahwa bantuan tunai ini tentu tidak mendidik dan juga rawan juga banyak dibilang rawan disalahgunakan dalam tanda kutip gitu ya, oleh para penerimanya. Nah, untuk menjawab sanggahan-sanggahan seperti ini, kalau dari Mas Dika sendiri gimana Mas? Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya memang ada banyak misalkan pendapat-pendapat yang kontra ya, kalau dikasih uang nanti malah dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Nah, tapi gini ya, ini berdasarkan survei kami SPRI ya di Jakarta. Jadi waktu Februari itu yang tadi sudah saya sampaikan, kami juga bertanya tuh kepada penerima bantuan uang BST tunai gitu ya, uang 300.000 itu mereka gunakan untuk apa? Nah, hampir sebagian besar menjawab uang 300.000 itu habis digunakan untuk beli kebutuhan pokok. Jadi tidak ada yang digunakan, bukan tidak ada ya, sedikit ada mungkin beberapa jawaban yang untuk rokok atau untuk bayar beli bensin segala macam. Jadi sebagian besar ya enggak, tuh buktinya mereka bisa gunakan dengan baik gitu. Nah, jadi saya pikir nggak terbukti ya tuduhan-tuduhan bahwa kalau masyarakat dikasih uang nanti oleh masyarakat atau penerima bantuan malah akan disalahgunakan gitu ya. Nah, saya pikir memang nggak cukup hanya cuma sekedar kasih bantuan ya. Jadi edukasi gitu ya juga perlu, harusnya juga dibarengi dalam proses pemberian bantuan gitu kan. Kalau selama ini kan pemerintah cuma hadir sekedar ya memberikan bantuan. Jadi proses edukasinya ada nggak misalnya, atau proses pemberdayaan ada nggak selama ini real kok. Misalnya masyarakat yang sudah bertahun-tahun menerima bantuan sosial, mereka itu nggak tumbuh berdaya ya, karena memang program-program pemberdayaannya ya belum ada gitu. Kalaupun mungkin di atas kertas ada penerima bantuan A, B, nanti akan ada program tambahan inilah, program tambahan itulah, tapi prakteknya kan nggak berjalan gitu. Jadi ya saya setuju bahwa memang nggak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi harus ada skema supaya masyarakat yang menerima bantuan itu ikut berdaya ya, atau dia bisa berdaya gitu. Nah, saya pikir ya itu bukan satu hal yang sulit sebetulnya kalau misalnya pemerintah punya kemauan ya. Jadi misalnya semua kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ini kalau mau padu saja ya, mau sinergis, barangkali mungkin ya bukan cuma sekedar bantuan dalam bentuk uang atau barang, mungkin program-program pemberdayaan lainnya bisa sinergis. Sekarang kan problemnya kan komunikasi antar lembaga itu, gitu kan. Ini misalnya untuk program A ini kan lembaganya beda, untuk program B beda, alasannya wah ini beda lembaga dan segala macam. Nah, itulah mungkin dari saya. Jadi menurut kami ya memang kurang tepat lah menyatakan kalau bantuan tunai itu nanti disalahgunakan oleh si penerima bantuan. Saya pikir tuh dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mas Dika. Ini ada pertanyaan juga nih dari, saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu ya, mencek. Mau bertanya, kenapa program Bansos tidak semua orang tahu dan cenderung rakyat hanya menerima saja meskipun dapatnya sedikit. Contohnya Bansos COVID dalam bentuk sembako, banyak masyarakat ya sudah diiakan saja. Mekanisme komplain disediakan namun juga tidak ada yang diselesaikan. Nah, ini mungkin pertanyaan bukan cuma dari sebagian orang, tapi juga dari banyak orang juga ya, Mas Dika ya. Kenapa dari misal pengamatan Mas Dika, ya memang banyak teman-teman kita yang ya udah terima aja gitu dapatnya sekian, dan ini juga jadi masalah karena ya kalau misalnya mungkin itu tadi banyak yang demikian ya, kalau misalnya di-cut ya udahlah terima aja gitu kan. Dan kalau terkait dengan komplain tadi ya benar tadi apa yang disampaikan Mas Dika ya, kalau komplain ya mungkin baliknya ke orang-orang yang tertuduh lagi. Kira-kira ada ditambahkan dari Mas Dika, dipersilakan Mas. Ya, ini juga menjadi kritik kami ya, misalnya terkait dengan cakupan penerima bantuan. Kenapa cakupannya nggak merata atau masih banyak yang terdampak COVID terutama ya, dia nggak menerima bantuan. Ini kan lagi-lagi memang manajemen pendataannya yang sampai sekarang kan memang masih masalah gitu ya. Tadi misalnya untuk bantuan yang reguler saja, gitu ya, ada atau tidak ada pandemi kayak tadi BPNT dan PK saja kan datanya juga masih masalah gitu ya. Apalagi misalnya untuk bantuan yang sifatnya dadakan nih gitu kan. Jadi kan pendataannya juga mendadak gitu. Dan kami misalnya SPRI Jakarta di Jakarta ya, kami menerima tuh laporan 900 keluarga yang terdampak, mereka tidak dapat bantuan apapun ya, termasuk nggak dapat bantuan BST. Harusnya kalau nggak dapat bantuan yang reguler, minimal dapat bantuan BST ya. Nah, beberapa misalnya banyak kalau misalnya sistem perbaikan datanya ya, mekanisme pemutakhiran datanya, saya pikir tadi ya masih dilakukan terpusat oleh pemerintah gitu ya. Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat melakukan memberikan masukan, usulan, perbaikan dan sebagainya. Saya pikir kalau itu ada ruangnya ya, saya pikir perbaikan data ya ke carut marut data itu bisa teratasi. Harusnya samalah perlakuan data bansos dengan perlakuan data pemilu kan. Setiap pemilu misalnya kan sebelum jadi daftar tetap, masyarakat diberikan kesempatan untuk ngasih masukan kan. Oh ini daftar pemilih sementara. Oh ternyata ada warga bukan RT sini nih nggak jelas ada. Kita bisa komplain, bisa lapor, bisa perbaiki. Nah, kenapa data bansos tidak diperlakukan seperti itu gitu, dan cenderung tertutup gitu kan? Nah, itu yang juga menjadi masalah gitu. Nah, selain mungkin salah satu masalah lainnya mungkin alokasi anggarannya ya, alokasi anggarannya nggak mencukupi, jadi mungkin dibatasi oleh pemerintah gitu. Ya, itu saja mungkin dari saya tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dika. Tapi tanggapannya, pertanyaan dari Pak Nathanael, bantuan bantuan sosial itu banyak dipungli sebesar 10-50 ribu, bermacam alasan untuk iuran bulanan dan buat uang lelah kepengurusan, dan ditambah lagi beras 10 kilo tidak ada yang menerima seberapanya bagian warga alasannya tidak ada namanya. Terima kasih. Nah, ini mungkin terkait juga ya, Mas Dika, terkait dengan pendataan tadi sempat Mas Dika singgung juga. Ya ini kalau misalnya kira-kira kok namanya tiba-tiba hilang terus tiba-tiba nggak dapat bansos gitu. Dan juga ya benar tadi sempat disampaikan juga ada banyak pungli, iurannya 10-50 ribu. Mungkin kalau itu hanya satu orang, tapi mungkin ya segitu aja. Tapi kalau misalnya kan bansos nggak cuma satu orang, kalau misalnya banyak orang itu dananya juga nggak sedikit yang diambil. Gimana Mas Dika, ada tanggapan? Ya itu kan lagi-lagi ya tadi jadi daftar penerima bantuan itu kan terkadang di banyak tempat oleh misalnya
RT RW atau kelurahan atau desa itu ya tidak dibuka kan, tidak diumumkan gitu ya. Sehingga misalnya masyarakat yang merasa tidak dapat gitu kan mengklaim kok saya nggak dapat padahal saya harusnya dapat gitu. Harusnya kalau terbuka gitu kan itu kan harusnya clear. Oh, memang daftar Anda nggak ada di daftar penerima gitu dan harusnya ada mekanisme masyarakat yang memang tadi layak mendapat bantuan tapi dia tidak masuk daftar punya kesempatan untuk bisa mendaftar gitu ya. Nah itu kan satu sudah tidak terbuka, kedua kesempatan untuk mendaftar dan memperbaiki datanya juga nggak ada ruangnya gitu. Itu kan problemnya yang menjadikan ya sekarang kayak gini banyak tuduhan dari masyarakat bukan dari wah kok pembagiannya nggak merata, saya nggak masuk dalam daftar gitu dan lain sebagainya. Atau bahkan misalnya ada cerita misalnya di kadang di daftar kan ada pemerintah punya aplikasinya ya untuk cek penerima bantuan gitu ya. Misalnya di aplikasi tersebut gitu ya ada namanya tapi kok dirinya nggak pernah nerima bantuannya gitu ya. Dan itu tadi kalau misalnya laporannya nggak ditindak dengan efektif gitu. Akhirnya ya udah jadinya ya rumor aja. Wah ini saya ada daftar namanya tapi saya nggak dapat bantuan. Jadi sekedar itu yang terjadi. Harusnya kalau sistem informasinya jelas, pengaduannya efektif, saya pikir masalah-masalah ini bisa teratasi gitu ya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Dika untuk tanggapannya. Nah ini mungkin agak mirip juga dari Ibu Siti Hindun. Ya sama di daerah saya juga ada pemotongan bansos sebesar 50.000, tapi uang itu dibagikan kembali kepada warga yang belum atau tidak mendapatkan bansos. Uang itu kadang dibagikan berupa beras, kadang sayur. Nah seperti itu. Bagaimana? Terima kasih. Dan mungkin biar sekalian nyambung juga ya ke pertanyaan untuk selanjutnya. Bagaimana menurut Mas Dika bentuk ideal bantuan sosial yang harus ditetapkan oleh pemerintah? Tadi misal sempat dibahas juga sama Mas Dika di awal presentasi ya, terkait dengan kalau bisa tunai, jangan in kind, terus pengawasan harus lebih benar. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, kira-kira ada yang lain kah? Mas Dika mungkin yang tambahannya? Terima kasih. Dipersilakan Mas. Iya, pertama mungkin soal data ya, data ataupun sasaran penerima bantuan ini kan yang menjadi dasar ya pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Nah, masalahnya data ya ini kan bermasalah nih. Nah, kenapa bermasalah? Yaitu kan kita tahu mungkin ya keseriusan ya kesungguhan dalam membantu masyarakat menjalankan program ini kayaknya komitmennya nggak ada. Berkali-kali misalnya kita kan sudah punya pengalaman menyalurkan bantuan dalam bentuk beras. Kasus kemarin ya penyaluran bantuan sembako beras itu kan banyak dikomplain berasnya nggak layak untuk dimakan oleh manusia, tapi hanya layak untuk dimakan oleh binatang, oleh hewan. Itu pemerintah harusnya bisa belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Tapi ya kita kan jadi nggak bisa berpikir gitu kan kenapa pemerintah kita nggak mau belajar dari pengalaman itu berkali-kali menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako tapi ada kasus lagi misalnya kan di banyak daerah tuh beras yang diterima kuota dan sebagainya. Nah mungkin komitmen pemerintahnya juga tadi bermasalah tiba-tiba datanya akhirnya nggak sungguh-sungguh diperbaiki. Nah ke depan perbaikan data ini harus melibatkan masyarakat. Kriteria sasaran atau warga yang berhak menerima bantuan, saya pikir ini harus melibatkan masyarakat juga ya. Masyarakat harus jelas siapa warga yang berhak menerima bantuan A, B, C, D. Nah, kedua, menurut kami, nah ini yang juga menjadi kritik kami ya. Jadi untuk menyalurkan bantuan kan yang bantuan bersyarat tadi, misalnya pemerintah melakukan selain tadi ya pengumpulan data dalam penetapan data dalam satu bank data juga pemerintah melakukan yang namanya pemeringkatan tingkat kesejahteraan kemiskinan ya atau namanya perankingan. Nah dalam proses pemutakhiran data saya pikir perankingan itu nggak perlu ada. Jadi kalau sudah 40% dinyatakan miskin nggak perlu lagi dipilah-pilah mana yang paling miskin, sangat miskin, bla bla bla.
udah semua yang miskin itu layak dapat bantuan, tinggal bentuk apa nilainya atau manfaatnya dibedakan kebutuhannya. Keluarga dengan punya anak sekian, dengan keluarganya punya anak satu, tentunya manfaat bantuannya berbeda gitu. Nah itu apa idealnya ya, jadi bantuan diberikan untuk semua yang sudah dinyatakan miskin. Nggak perlu lagi ada syarat A, B, C, D, E, F, G gitu lah ya. Nah, kemudian prosedur untuk mendapat bantuannya juga dibuat semudah mungkin gitu. Nah, lagi-lagi ini balik kepada alokasi anggaran untuk bantuan sosialnya, saya pikir harus apa disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat yang memang harusnya dibantu gitu ya. Saya pikir jangan misalnya kan kasusnya beberapa bantuan yang bersyarat ya, misalnya PK atau BPNT, kan dialokasi misalnya PKH-nya dialokasikan untuk 10 juta KPM. Temuan kami misalnya masih ada banyak keluarga yang layak gitu menerima ke kriteria PKH, tapi dia nggak masuk dalam daftar itu sebabnya salah satunya karena alokasi anggarannya untuk 10 juta saja gitu. Akhirnya kalau ada yang tidak tercover di data ya akhirnya nggak bisa menerima gitu. Nah satu lagi soal bang kayak misalnya kalau penyaluran bansos di RTA, misalnya penerimanya ada 60, tapi bantuan dari pemerintahnya hanya 40, artinya ada 20 yang tidak nerima ya. Akhirnya Pak RT dan Pak RW-nya misalnya berinisiatif nih mengutip atau minta iuran dari warganya atau ngumpulin kalau untuk barang dicak rata atau dibagi rata gitu ya. Nah harusnya kalau mekanisme perbaikan data, pengusulan datanya itu terbuka dan sangat akomodatif pemerintah, saya pikir hal ini nggak perlu terjadi. Jadi misalnya kalau di RT saya, oh bantuannya ini kurang, saya nggak perlu meminta dari penerima bantuan, saya usul ke pemerintah, ke lurah. Lurah misalnya usul ke pemerintah di atasnya, pemerintah di atasnya mengakomodir usulan itu. Saya pikir nggak terjadi itu pungutan atau pengurangan bantuan. Nah yang terjadi sekarang kan misalnya, wah warga saya 100, saya menerima bantuannya 50 paket. Akhirnya terpaksa si RT daripada saya berantem atau dikeroyok sama yang nggak dapat gitu kan, udah saya cek rata. Nah ini kan lagi-lagi tadi itu soal alokasi bantuannya tidak kurang gitu kan. Kedua mekanisme pengusulan datanya juga tidak akomodatif untuk masyarakat gitu. Itu barangkali Mas Haikal. Oke, baik Mas Dika, terima kasih banyak tanggapan dan jawabannya. Ada yang ingin dari Mbak Almas ingin menyampaikan komentar atau opini? Halo Mbak Almas dari CW. Halo Mbak, bisa jelas ya Mbak suaranya? Halo Mas Haikal. Ya, dipersilakan Mbak Almas kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari CW atau ada komentar atau opini yang disampaikan kepada Mas Dika, dipersilakan Mbak. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Mas Haikal. Tadi saya juga sempat menyimak penjelasan dari Mas Dika ya, meskipun tadi join-nya juga telat, karena saya juga, saya pikir batal diskusinya. Sebetulnya kurang lebih sama ya catatan ICW dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dika. Nanti saya juga ada beberapa, saya juga ada materi pemaparan yang juga bisa saya share ke teman-teman, tapi pada intinya ya kalau kita bicara soal korupsi bansos, apalagi di tengah COVID-19, ini kalau ICW melihatnya bukan suatu hal yang mengejutkan gitu ya, karena kami sedari awal, sejak pemerintah kemudian mewacanakan akan ada program perlindungan sosial, karena memang itu urgent ya, dibutuhkan, kami sebetulnya juga menilai program ini adalah program yang fundamental, yang sangat penting gitu ya, diberikan oleh pemerintah di tengah COVID-19, tapi di sisi lain juga sangat rentan di korupsi gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan dari APBN itu nggak cuma ada berapa tadi ya, 4 ya, tidak hanya 4 program bansos, tapi ada
paling nggak 8 ya di tahun 2020, kemudian banyak yang dikurangi, baik itu dari besaran anggaran maupun programnya. Di 2021 kita hanya punya, kalau saya nggak salah hitung itu 6-7 jenis program bansos dari pemerintah pusat. Di tahun 2020 kita ada PKH, ada kartu sembako, bantuan sosial tunai, ada bansos Jabodetabek yang bentuknya sembako ya, yang menjadi lahan korupsinya Juliari Batubara dan kawan-kawan. Juga ada program prakerja yang surprisingly ini masuk dalam kategori bansos gitu ya, menurut pemerintah. Kemudian juga ada diskon listrik, logistik pangan, BLT dana desa gitu. Jadi dari programnya banyak, tapi dari total anggaran itu hanya 203,9 triliun. Saya nggak bilang ini anggaran sedikit ya, tapi kita juga harus menyadari bahwa anggaran untuk perlindungan sosial ini itu memang sangat terbatas gitu ya. Sedangkan kebutuhan untuk perlindungan sosial di tengah COVID itu sangat tinggi. Maka dari itu harus ada yang diutamakan dalam proses distribusi bansos. Saya masih ingat betul di tahun 2020 lalu ya, sebelum kemudian ramai bansos disebut dikorupsi, terbongkar oleh KPK. Di situ di website Kemensos sering sekali tuh ada artikel atau berita gitu ya, di mana Mensos Juliari Batubara mengajak warga untuk gotong royong dan saling berbagi dalam konteks bansos. Dan tentu ini kemudian sangat ironi, ternyata di satu sisi bansos terbatas, pemerintah mengajak warga bantu warga gitu ya, tapi di sisi lain bansosnya dimalingi gitu ya, bansosnya dikorupsi gitu. Nah, kalau ICW kami juga sedari awal sudah mengidentifikasi dan bahkan sudah beberapa kali ya menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal kerentanan bansos ini dikorupsi. Pada saat itu kami menyebutnya, dan sebetulnya sampai sekarang gitu ya, karena tidak banyak pembenahan yang dilakukan, paling tidak korupsi bansos itu ada di sisi hulu dan di sisi hilir gitu ya. Di sisi hulunya ada kerentanan dalam penyusunan anggaran, kemudian sangat mungkin terjadi ada pendataan fiktif gitu ya. Kemudian ya di proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian di sisi hilirnya ini ada politisasi, ada pungli, pemerasan, pemotongan, penyunatan dan lain-lain yang menurut data dari aduan warga ke ICW di tahun 2020 lalu, paling nggak Juni sampai Agustus, yang paling tinggi itu adalah pemotongan dan pungli. Dan paling banyak justru laporan itu datang dari warga DKI Jakarta gitu ya, yang kemudian terjawab bahwa memang bansos untuk warga di Jabodetabek dari Kemensos itu banyak dikorupsi gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa bansos ini rentan dikorupsi gitu ya, khususnya di pengadaan. Karena kita bicara korupsi Juliari Batubara dan juga di Bandung Barat juga dikorupsi, dan saya meyakini di daerah lain pun banyak, dan tidak hanya bansos, tapi juga alat kesehatan, pengadaan masker, obat-obatan dan lain-lain. Modusnya sama gitu ya. Karena yang dipakai adalah pengadaan darurat, di situ ada penunjukan langsung, dalam artian tidak ada lelang, tidak ada tender, dan sangat mungkin panitia pembuat komitmen beserta pejabat-pejabat terkait itu yang mengabaikan rambu-rambu yang sebetulnya sudah diatur gitu ya di pengadaan darurat. Kita punya peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Mas Haikal, ini suara saya masih terdengar ya? Ya, masih Mbak, masih jelas kok. Oh, ya. Kita sebetulnya punya rambu-rambunya ya, bahwa meskipun penunjukan langsung, tidak ada tender, karena pengen pengadaannya cepat gitu ya, tapi yang harus ditunjuk menjadi penyedia itu adalah penyedia yang sudah punya pengalaman gitu ya, penyedia yang punya pengalaman menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah terkait atau yang lain.
Kalau tidak, penyedia itu harus terdaftar di e-katalog. Dan kita menyaksikan gitu ya di kasus Juliari Batubara, ternyata itu diterobos gitu ya, itu diabaikan betul oleh Kementerian Sosial, sehingga yang ditunjuk adalah perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi baik itu dengan pejabat Kemensos, dengan anggota DPR, kemudian juga bahkan ada perusahaan yang baru dibentuk. Jadi teman-teman bisa membayangkan gitu ya, bagaimana dan kenapa Kementerian Sosial mempercayakan pengadaan yang nilainya miliaran, total ini anggarannya 6,8 triliun, kepada perusahaan yang baru lahir gitu. Jadi kalau Mas Haikal bikin perusahaan mungkin harus merintis dulu tuh. Nggak mungkin ya tanpa koneksi perusahaan baru dibuat langsung dapat proyek gede gitu. Nah, itu terjadi di kasus Juliari kemarin. Paling tidak kalau dari beberapa, kita di ICW juga tidak men-tracking semua perusahaan ya. Saya lupa ada berapa totalnya, tapi paling nggak ada 2 tuh perusahaan yang baru dibentuk. Dan ada banyak sekali yang punya afiliasi dengan pejabat atau politisi-politisi yang ya berkaitan dengan Juliari CS gitu ya. Jadi itu salah satu kerentanan korupsi di pengadaan. Di sisi lain juga pengawasannya tidak efektif. Pertama, pengawasan oleh masyarakat, karena pengadaan darurat itu transparansinya minim gitu ya. Kita tidak bisa lihat misalnya di opentender.net, di LPSE, jadi informasinya terbatas, ya otomatis masyarakat akan susah untuk mengawasi pengadaan itu. Pengawasan oleh atasan terkait, pengawasan melekat juga ya tidak efektif kalau kemudian atasannya juga ikut terlibat dalam korupsi itu sendiri, atau bahkan juga mendesain korupsi itu. Kalau di kasus Juliari kan kita lihat Juliari ini bukan cuma ikut-ikutan gitu ya, tapi adalah salah satu aktor utamanya gitu dalam kasus korupsi ini. Pengawasan dari APIP, aparatur pengawas internal juga kita lihat nggak efektif gitu ya. Jadi memang serentan itu pengadaan darurat di tengah COVID-19. Itu sih, dan kalau kita melihat modusnya, soal pemotongan atau pungli ya sama ya seperti yang tadi dijabarkan oleh Mas Dika ya. Kalau di Jakarta itu kita paling banyak mendapatnya ya mendapat aduannya tentang kualitas bansosnya buruk gitu ya, baik itu sarden, beras dan lain-lain. Kemudian isi paket bansosnya yang didapat antar warga itu berbeda, dikurangi gitu ya dengan berbagai macam modus, baik itu ongkos antar atau biaya jasa. Ada juga di Sumeneb, tadi juga datanya disebutkan, temuannya juga disebutkan oleh Mas Dika ya. Kami bahkan menemukan aduan warga, punglinya itu nggak lagi 10.000, 20.000 gitu ya, tapi 300.000 dengan modus pembuatan dokumen kependudukan yang menjadi syarat pengambilan bansos. Jadi sedemikian sedemikian banal dan parahnya korupsi bansos di COVID-19. Dan terakhir, kami di ICW juga mencurigai gitu ya bahwa kerugian warga, kerugian negara akibat korupsi bansos Juliari kemarin itu tidak hanya tidak equal dengan suap yang diterima Juliari saja gitu ya, 32,4 miliar kalau saya tidak salah, tapi jauh-jauh lebih besar dari itu. Karena kalau kita hitung-hitung dari pernyataan, dari kesaksian saksi di persidangan juga gitu ya, ini pengadaan tidak hanya ditangani oleh tidak ditangani oleh penyedia langsung yang ditunjuk oleh PPK, tapi ada subkonnya lagi, entah itu subkon resmi apa enggak gitu ya. Jadi penyedia ngambil di perusahaan lain ini baru ngambil di produsen utama, di mana rantainya kemudian jadi sangat panjang. Dan satu perusahaan itu bisa ambil untung 28.000 sampai 30.000. Kalau kita pukul rata, tiap perusahaan ini ambil 28 kali sampai 30.000, kerugian warga udah 90.000 sendiri. Belum lagi suap untuk Juliari. Jadi kita harus melihat bansos
korupsi bansos ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara yang besar, tapi juga kerugian warga yang luar biasa besar gitu ya. Kalau teman-teman pernah ikut diskusi publik yang ICW adakan, yang dimana ada korban korupsi bansos itu hadir di situ, mereka bercerita bahkan berasnya itu diolah untuk dijual, itu nggak ada yang mau beli gitu. Dikasih ke kucing aja nggak mau dimakan. Gitu. Jadi sedemikian parahnya gitu ya teman-teman. Dan lagi-lagi warga korban bansos ini, korban korupsi bansos ini dilukai hatinya ketika penuntut KPK hanya menuntut Juliari Batubara dengan tuntutan yang jauh dari kata tuntutan maksimal gitu ya. Bisa dituntut 20 tahun penjara sebetulnya, tapi hanya dituntut 11 tahun penjara. Ini kan jauh ya dari tuntutan maksimal. Jadi itu yang juga kami sayangkan, dan kami berharap di putusan Juliari nanti, kalau nggak salah hari Senin besok ya, hakim mengabaikan tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK gitu ya, dan tidak sekedar melihat bansos ini pengadaan bansos yang amburadul yang dikorupsi ini merugikan negara, tapi juga melihat kerugian yang besar yang dialami oleh warga di DKI Jakarta. Dan sebenarnya nggak di DKI juga, bahkan korbannya juga ada kelompok penyandang disabilitas gitu ya. Jadi ini menurut kami salah satu korupsi yang bukan cuma melukai hati rakyat gitu ya, tapi pelakunya pun tidak punya malu kalau kita lihat ya, karena minta divonis bebas dan lain-lain. Itu mungkin ya Mas Haikal. Oh, satu lagi ya, soal tadi ada disinggung dan menurut saya menarik soal gagasan bansos sebaiknya dalam bentuk tunai. Kalau kami melihatnya bansos tunai itu tidak menjawab masalah gitu ya, karena ya kalau kita hanya melihat soal kerentanan korupsinya itu bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Tapi bansos tunai pun banyak sekali korupsinya di bawah, dan itu yang paling banyak dilaporkan gitu ya, khususnya di daerah-daerah lain. Dan kalau saya berdiskusi dengan teman-teman kelompok perempuan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, dan kemarin ICW juga habis bikin penelitian di Kupang dan Surabaya, banyak juga kelompok perempuan ini yang kemudian mengusulkan bansosnya bentuk barang gitu ya. Mungkin jalan tengahnya itu kalau kemudian bansosnya bentuk barang, peruntukannya harus jelas gitu, karena bansos tunai ada potensi, selain potensi pungli dan lain-lain, itu juga penggunaan atau peruntukannya kemudian sangat bisa disalahgunakan gitu ya. Dan kita juga harus lihat faktor-faktor lain, seperti misalnya faktor bagaimana keuangan dalam rumah tangga itu dikelola dan lain-lain gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit. Oke, Mbak Lemas, terima kasih banyak untuk penjelasannya tadi, sangat komprehensif banget dari sisi ICW. Mungkin sebelum masuk pertanyaan lain dari Mas Dika, kira-kira ada tanggapan Mas dari tanggapannya Mbak Almas? Dipersilakan Mas Dika. Dilanjut Mas. Dilanjut saja. Dilanjut. Oke, terima kasih Mas Dika. Ini pertanyaan lain dari Mas Usep. Halo, Mas Usep, bisa? Halo. Ya, jelas Mas Usep suaranya. Dipersilakan Mas Usep, kalau ada pertanyaan atau komentar ke Mas Dika, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Haikal dan Suara Kebebasan. Saya pertama mau bilang senang dulu karena ada Mas Dika dan teman-teman SPRI, karena pemantauan layanan negara khususnya bansos ini penting banget gitu buat ngebuktiin indeks-indeks yang menunjukin kalau Indonesia tuh korup banget gitu, dan itu bisa berdampak domino perasaannya ke masyarakat sebagai penerima layanan negara gitu. Nah, justru di aspek ini, karena ini ada Almas dari ICW ini, jadi ada bonus pembicara. Pertanyaan pertama saya tuh, seberapa sinergi sih jaringan anti korupsi dalam memantau layanan negara? Karena
layanan negara ini kan punya dua sisi gitu dalam pemantauan anti korupsinya. Di satu sisi itu dia bisa bikin tahu kualitas pemerintah dalam layanan negara kepada publik. Di sisi lain itu ini bisa dapat dukungan publik terhadap gerakan anti korupsi gitu, karena yang dibenerin layanan negara yang berdampak langsung gitu. Salah satunya di bansos gitu. Jadi seberapa ini gitu. Terus kedua pertanyaannya, dari dua sisi tadi soal layanan negara, karena bansos ini kan korupsinya udah begitu menjijikan ya, karena ini kan di tengah pandemi gitu kan, hukumannya mati gitu kalau korupsi di wabah atau bencana. Tapi saya menduga belum bisa jadi dasar publik tuh buat lawan pemerintah gitu, buat melawan pemerintah secara masif. Malah ini kalau saya kerjaannya pemilu ya, malah bansos tuh tetap jadi efektif buat ngejaga elektabilitas dan tingkat kepuasan terhadap pemerintah gitu. Nah ini penyebabnya apa gitu? Kalau kita lihat indeks barometer korupsinya Transparansi Internasional terakhir kan Indonesia udah masuk 3 besar negara terkorup dalam layanan negara gitu kepada warganya se-Asia gitu. Kenapa nih nggak nyambung gitu upaya data ini ke evaluasi negaranya bernama pemilu itu? Justru malah bansos jadi penopang kepilih lagi pemerintahan yang korup ini gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yusef untuk pertanyaan tadi terkait dengan pemilu, juga terkait dengan sinergi ya antar lembaga pegiat anti korupsi. Mungkin dipersilakan Mas Dika untuk jawaban dan tanggapan pertanyaan dari Mas Yusef. Oke, wah ini pertanyaannya berat banget ya. Terima kasih nih Mas Yusef, pertanyaan ini pertanyaan reflektif ya. Jadi ya masalahnya memang kita tidak bisa berharap bahwa perbaikan ya, perubahan itu akan dilakukan oleh pemangku kekuasaan saat ini gitu ya. Jadi saya pikir kelemahan daripada gerakan anti korupsi ataupun gerakan apapun yang rindu akan perubahan, perbaikan tata kelola negara itu, kelemahannya kan sekarang ini nggak ada satu kekuatan sipil gitu ya yang bisa menandingi kekuatan elit oligarki yang sekarang berkuasa. Ya banyak gerakan masyarakat sipil seperti SPRI, ICW, Suara Kebebasan dan lain sebagainya, tapi kan sifatnya masih belum bisa menyatu sebagai satu kekuatan bersama gitu ya, yang besar, yang bisa menandingi kekuatan elit oligarki. Nah itu saya pikir problem besar ya, kenapa misalnya setelah lebih dari 20 tahun reformasi kok pemberantasan korupsi, kemudian demokrasi kita begini-begini saja, bahkan cenderung mengalami kemunduran kan, korupsinya makin parah, demokrasinya juga mundur ya. Saya pikir ya tadi ya salah satu problemnya kekuatan masyarakat sipil belum mampu menjadi kekuatan penanding elit oligarki itu. Saya pikir ini PR bersama ya bagi SPRI, merindukan gitu adanya satu aliansi atau blok persatuan seluruh organisasi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang ya pro perubahan ya, untuk bersama-sama duduk bareng membangun satu ikatan bersama gitu. Saya pikir itu problem besarnya di situ ya, dan ini jadi tugas kita semua ya, tugasnya Mas Yusef, tugasnya Mas Haikal, tugasnya semua teman-teman lah yang rindu akan perubahan. Saya pikir ya marilah sama-sama entah pun bagaimanapun caranya, sesulit apapun, kita harus berupaya supaya ada satu kekuatan bersama masyarakat sipil yang bisa sama-sama melakukan perubahan. Saya pikir itu dari saya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dika untuk tanggapannya tadi terhadap pertanyaan Mas Yusef, pertanyaan dari Mas Yusef. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dinda. Yang pertama, bagaimana cara efektif yang dapat dilakukan masyarakat sipil untuk ikut memantau
penyaluran bansos dan melaporkan jika ada pelanggaran. Terus yang kedua, bagaimana pula masyarakat sipil atau RT RW dan lainnya dapat berkontribusi untuk membantu agar data penerima bansos sesuai dengan data terkini agar tepat sasaran. Jadi ini lebih ke peran masyarakat ya, Mas Dika, gimana kita bisa berkontribusi untuk membantu agar data penerima bansos sesuai, dan juga cara memantaunya. Kalau dari pendapat Mas Dika, kira-kira gimana yang supaya kita masyarakat itu bisa ikut juga memantau dan melaporkan jika ada pelanggaran, dan pelaporan itu juga pelaporan yang efektif ya, bukan cuma ngelapor tapi habis itu udah selesai, nggak ada kejelasannya dan nggak ada terusannya setelah pelaporan tersebut. Dipersilakan Mas Dika. Oke, iya, jadi kami SFPRI ya di Jakarta dan beberapa kota, kita punya namanya Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial. Tentunya juga ada banyak kelompok lain juga yang sama mungkin seperti SPRI dan koalisi. Jadi kami sedang melakukan upaya mendorong agar mekanisme pemutakhiran datanya itu terbuka dan melibatkan masyarakat. Bahkan kami secara konkret misalnya mendata masyarakat yang kami nilai layak mendapat bantuan tapi dia belum masuk dalam daftar, gitu ya. Sedang kami upayakan advokasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gitu ya. Nah, jadi kami membuka posko kalau di Jakarta ada 30 posko di 30 kelurahan gitu. Kemudian di Bandar Lampung juga ada, di Bogor kota kabupaten ada, di Tasikmalaya ada. Cuma di luar kota itu, di luar kota-kota yang tadi saya sebut belum ada, gitu ya. Jadi kami melakukan pendataan partisipasi, melakukan monitoring, kemudian temuan-temuan yang kami dapat itu kami sampaikan langsung ke pemerintah daerah, gitu ya, sambil terus kami kawal. Atau kan sekarang juga kalau misalnya masyarakat nggak percaya sama pemerintah, KPK kalau nggak salah juga kan buka pengaduan ya, namanya Jaga Bansos. Itu juga bisa digunakan oleh masyarakat, oleh warga untuk misalnya melakukan pengawasan terkait dengan bansos, gitu ya. Atau ya saya pikir ya inisiatif pengawasan dengan membuka posko, dengan mengumpulkan temuan-temuan penyimpangan dan disampaikan ke banyak pihak, saya pikir ya itu bisa dilakukan oleh banyak orang lah ya, gitu. Intinya tinggal bagaimana kita semua mau atau tidak, gitu kan, melakukan itu, gitu. Dan saya pikir untuk bisa efektif ya memang perlu ada sinergi ya, kesatuan antar semua kelompok, komunitas, masyarakat, individu yang melakukan upaya-upaya baik ini ya, untuk bisa sama-sama bersinergis. Nah, tentunya kami di Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial ya membuka diri untuk banyak pihak masyarakat yang mau terlibat, gitu. Harapan kami juga teman-teman ICW bisa ikut mendukung ya upaya yang sedang kami lakukan, gitu ya. Mungkin bisa ikut mendukung upaya kami yang sedang mendorong perbaikan di TKS, mendorong supaya alokasi anggaran untuk bansos ditingkatkan, mekanisme sistem informasi dan sistem pengaduan ditingkatkan pula ya. Itu isu atau soal-soal yang sedang kami advokasikan ya. Kami membuka diri warga, masyarakat, komunitas, siapapun untuk bersama kami bersama-sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Begitu Mas Haikal. Oke, terima kasih banyak Mas Dika. Masuk pertanyaan lagi. Apakah open data yang diterapkan pemerintah dalam menyalurkan bansos selama ini, apakah open data sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial selama ini, dan juga bagaimana efektivitas open data dan model aplikasi untuk pengaduan publik dalam mendorong penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran? Kan kita bisa dorong transparansi pemerintah lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga partisipasi warga dalam proses kebijakan. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Adinda, dipersilakan ke Mas Dika untuk tanggapan atau jawabannya.
Iya, untuk open data ya, kami setuju ya, itu juga yang sedang kami dorong. Jadi misalnya harusnya setiap kali penyaluran bantuan ataupun sebelumnya, jadi misalnya setiap LT, setiap RW gitu, setiap lingkungan masyarakat itu punya akses untuk bisa memonitor, mengetahui siapa saja daftar gitu ya. Dan kalau untuk kita minta nama, data, by name, by address secara nasional, pemerintah alasannya itu kan nggak bisa ya, data pribadi tidak diperbolehkan gitu. Ya, tapi paling tidak di RT RW itu pemerintah membuka tuh, ditempel di pampang. Nah, selama ini misalnya kayak kasus-kasus tadi ya, laporan banyak kasus-kasus saya merasa nggak dapat padahal saya masuk daftar, dan itu kan karena salah satunya itu nggak dibuka. Coba kalau dibuka gitu ya, oh benar nggak dia dapat atau tidak gitu. Jadi banyak kasus penyaluran bantuan yang misalnya daftar namanya yang nggak diumumkan tuh, biasanya dipegang saja oleh pelaksana gitu. Dan pemerintah pusat punya aplikasi, ada namanya aplikasi Cek Bansos ya. Di situ masyarakat bisa ngecek untuk bisa meriksa dirinya terdaftar atau enggak. Tapi ada banyak kasus misalnya ada dia namanya didaftar gitu ya, begitu untuk dicek ke lapangan gitu ya. Misalnya gimana dia bisa dia sudah terdaftar tapi dia tidak menerima bantuan. Nah, lagi-lagi problemnya sistem pengaduannya ini nggak efektif ya. Akhirnya ya udah, ya dia terinformasi sebagai penerima bantuan, tapi dia punya kendala untuk bisa mendapatkan bantuan itu. Kendalanya itu nggak bisa teratasi karena sistem pengaduan dan penanganan pengaduannya nggak bagus. Nah, itu juga jadi catatan kami gitu ya. Ya idealnya tadi datanya terbuka, sistem pengaduan dan penanganan pengaduannya harus efektif gitu. Jadi nggak cukup memang keterbukaan data saja kalau sistem penanganan pengaduannya nggak efektif gitu. Jadi lagi-lagi harus sejalan ya antara keterbukaan informasi, daftar penerima, anggaran, apa itu programnya gitu ya, bentuk-bentuk programnya, termasuk sistem pengaduan dan penanganan pengaduannya juga harus baik sejalan. Gitu. Nah, saya pikir itu hal yang ke depan perlu menjadi perbaikan gitu. Terima kasih gitu Mas Ika. Oke, Mas Dika, kalau misalnya yang terkait dengan mendorong transparansi pemerintah lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu kira-kira gimana, Mas? Halo, Mas Dika? Iya, iya Mas, iya saya setuju ya, itu bisa dilakukan. Masyarakat bisa menggunakan itu untuk mendesak adanya keterbukaan informasi ya. Saya pikir tapi juga ada banyak kasus misalnya kita menggunakan itu gitu ya untuk meminta informasi tertentu gitu, tapi banyak pemerintah tidak mau membuka itu, dan saya pikir ya itu bisa jadi salah satu alat, salah satu cara gitu. Tapi lagi-lagi memang tidak cukup hanya cara formal. Saya pikir partisipasi masyarakat sebetulnya ya. Jadi kalau masyarakatnya aktif, banyak yang aktif gitu ya, banyak yang kritis, saya pikir itu menjadi satu kunci ya untuk bisa mendorong itu gitu. Jadi kalau cuma sekedar mengharap perbaikan formal tanpa ada tekanan dari masyarakatnya juga saya pikir ya bisa kita lakukan tapi hasilnya tidak akan memuaskan karena ada banyak kasus ya. Kita menggunakan mendorong keterbukaan informasi tertentu dengan dalih undang-undang itu, tapi ada banyak pemerintah daerah yang tidak mau gitu ya membuka, walaupun kalau nggak salah kan itu sanksinya cuma sanksi yang mungkin tidak tidak efektif juga gitu sanksinya kalau menolak atau melanggar undang-undang itu. Gitu. Saya pikir lagi-lagi nih kembali pada kekuatan masyarakat lah ya, dorongan masyarakat, partisipasi masyarakat, itu saya pikir kuncinya di situ sih sebetulnya. Begitu Mas Haikal. Terima kasih.
Oke, oke, terima kasih banyak Mas Dika untuk tanggapan tadi untuk pertanyaannya Mbak Dinda. Nah, terkait dengan pertanyaan dari pertanyaan tadi terkait dengan open data yang diterapkan pemerintah dalam apakah terkait dengan apakah open data diterapkan pemerintah dalam penyaluran bansos selama ini, dan juga tentang efektivitas open data dan juga mendorong transparansi pemerintah lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mungkin kalau dari Mbak Almas, kalau misalnya Mbak keberatan, kira-kira ada sedikit tanggapan terkait dengan posisinya ICW terkait dengan hal tersebut? Kalau boleh, dipersilakan Mbak. Iya, makasih Mas Haikal. Ini topiknya makin menarik ya. Kalau kami di ICW, apa ya, mekanisme permohonan informasi dengan menggunakan mekanisme yang diatur di Undang-Undang KIP 14/2008 itu memang bisa jadi alternatif. Tapi ini ketika dipraktekkan juga tidak bisa dibilang tidak efektif gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita mau meminta transparansi anggaran dan lain-lain. Kita dalam konteks advokasi anggaran 2021 misalnya, dokumen kalau prosesnya semua lancar dari permohonan informasi, masuk ke keberatan, masuk ke sengketa, belum lagi kalau banding ke PT UN, kemudian ke MA segala macam, itu bisa jadi baru kita dapat di tahun 2023 gitu. Jadi prosesnya sangat panjang dan tidak efektif gitu ya. Walaupun kita menang di sengketa informasi di Komisi Informasi, ya tidak ada jaminan dan tidak ada sanksi juga kalau kemudian badan publik yang kita sengketakan pada akhirnya tetap menolak memberikan informasi yang kita minta gitu ya. Kecuali kemudian kita banding, dan banding itu ya prosesnya panjang lagi, ada effort lebih, di situ ada biaya dan segala macam. Jadi menurut saya penting juga untuk didorong direct gitu ya ke pemerintahnya agar mereka serta-merta mematuhi Undang-Undang KIP, di mana memang ada informasi yang wajib dipublikasi secara serta-merta gitu ya. Dan kalau saya sih sepakat ke depan kita harus merombak juga ya Undang-Undang KIP itu, di mana kalau sudah jelas satu informasi publik itu adalah dokumen yang terbuka menurut Undang-Undang KIP, ngapain kita pakai proses panjang mulai dari permohonan informasi, sengketa, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi itu gitu. Karena ya ini tidak efektif gitu ya. ICW minta dokumen kontrak kerjasama antara Kementerian Koordinator Perekonomian dengan mitra prakerja dari bulan pertengahan tahun 2020 lah. Kita baru dapat sekitar bulan lalu. Itu setelah proses yang sangat panjang gitu ya. Jadi menurut saya harus ada cara lain, tapi bahwa itu menjadi alternatif untuk memperoleh informasi publik, oke, itu bisa gitu ya. Apalagi kalau kemudian banyak publik atau organisasi masyarakat sipil yang juga meminta itu. Saya membayangkan kalau ada banyak lembaga yang minta, mungkin badan publik pusing juga gitu ya. Mending dipublikasi sekalian daripada kemudian menghadapi banyak permohonan sengketa informasi dari masyarakat. Tapi nyatanya masih sedikit juga publik yang memanfaatkan mekanisme itu karena memang prosesnya cukup rumit, cukup panjang gitu ya, sehingga itu menurut saya juga belum jadi pilihan yang efektif gitu ya. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan yang soal mengefektifkan peran RT. Ada satu cerita ya dari ketua RT di Kupang yang pada saat itu ikut diskusinya ICW, di mana menunjukkan bahwa peran RT ini sentral gitu ya. Apalagi misalnya ketika warga mengalami masalah terkait dengan bansos, misalnya mereka tidak mendapatkan bansos gitu ya, ketika RT-nya pasif, ada warga melapor kemudian RT-nya pasif, ya sudah lewat begitu saja gitu ya. Tapi karena si RT ini yang di Kupang itu aktif, menanyakan ke dinas sosial, kemudian memfollow up aduannya ke dinas sosial dan lain-lain, akhirnya ketahuan tuh masalahnya apa gitu.
Jadi peran RT ini menurut kami sangat sangat penting gitu ya untuk menjawab aduan-aduan warga, apalagi RT ini adalah pihak yang sangat dekat gitu ya dengan warga. Dalam artian dekat bukan ada relasi bagaimana, tapi ya warga cukup jauh gitu ya kalau kemudian harus melapor ke dinas sosial, ke Kementerian Sosial dan lain-lain. Apalagi prosesnya juga cukup panjang gitu. Jadi salah satu rekomendasi kami juga terkait dengan pembenahan bansos, selain mengefektifkan kanal aduan yang sudah pemerintah punya, KPK, lapor.go.id punya, juga mengefektifkan atau memanfaatkan peran dari RT gitu. Terus satu lagi tadi ada pertanyaan menarik ya dari Mas Usep, dari Perludem. Kalau kami di ICW melihat memang korupsi pelayanan publik itu adalah problem yang besar banget ya Mas ya. Kita bicara sektor pendidikan, sektor kesehatan, kependudukan dan lain-lain ya. Itu jadi salah satu korupsi yang paling salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi atau paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum gitu ya. Dan tapi di sisi lain untuk pengawasan ini ya jaringan anti korupsi, jaringan masyarakat sumber dayanya sangat-sangat terbatas untuk melakukan itu gitu. Jadi melakukan pengawasan. Jadi kalau di ICW kami selain memperbanyak kerja-kerja pemantauan korupsi pelayanan publik mulai dari sektor pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, kami juga mendorong lembaga-lembaga seperti ombudsman, kemudian kanal-kanal aduan warga itu juga tidak hanya ada kanalnya gitu ya, tapi juga disosialisasikan dengan baik ke warga dan proses tindak lanjutnya juga jelas gitu. Karena kami sering sekali mengadu, memanfaatkan kanal-kanal pengaduan itu, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun juga tidak ada informasi yang jelas mengenai tindak lanjutnya gitu. Jadi itu yang dilakukan, selain kemudian juga memperluas jaringan dengan jaringan kelompok perempuan, kemudian penyandang disabilitas dan lain-lain, pendidikan anti korupsi gitu ya, itu beberapa agenda yang menurut kami di ICW penting untuk dilakukan gitu ya. Kemudian juga soal kenapa kemudian tidak ada keterkaitan antara korupsi pelayanan publik dengan keterpilihan dalam pemilu. Kalau saya melihatnya juga mungkin karena salah satunya ya, gerakannya masih terpisah gitu ya. Kalau tadi pagi di ICW juga mendiskusikan soal itu, ada paper menarik dari siapa ya, judulnya Corruption and the Impact of Democracy, yang nulis itu kalau saya nggak salah Ina Kube sama Anika siapa gitu. Saya sangat merekomendasikan juga untuk baca ini. Di situ juga dibahas gitu ya soal bagaimana korupsi itu berdampak pada demokrasi dan sebaliknya gitu ya. Dan bisa dibilang Indonesia itu sebetulnya sekarang sudah pada tahap di mana oligarki dan demokrasi itu sudah mix gitu ya, sudah blend gitu, dan itu yang kemudian membuat kita juga susah untuk melawan problem ini gitu ya. Dan mungkin yang penting untuk terus dilakukan adalah bagaimana gerakan yang bisa dibilang masih terpisah mungkin ya, teman-teman bisa sepakat atau tidak sebetulnya antara gerakan-gerakan anti korupsi dengan misalnya kepemiluan dan ya elektoral dan sebagainya, itu ke depan harus ngeblend juga gitu. Jadi tidak putus ketika saya sangat jarang ya mendengar misalnya di diskusi-diskusi soal pemilu, soal elektoral, kita betul-betul membahas soal bagaimana korupsi itu terjadi dan bagaimana kemudian korupsi itu berdampak pada demokrasi kita. Mentok-mentok mungkin kita ya bahas soal politik uang atau pendanaan partai politik gitu yang mungkin cukup banyak dibahas. Tapi
sangat jarang kemudian itu berlanjut pada pembahasan yang lebih serius, pada pendidikan pemilih kita dan lain-lain gitu ya. Jadi ini mungkin yang menurut saya penting untuk jadi agenda masyarakat sipil juga untuk mengawinkan dua gerakan ini, antara gerakan anti korupsi dengan gerakan kepemiluan gitu ya. Bukan belum dimulai, sebetulnya juga sudah mulai gitu ya, tapi butuh mungkin ya effort yang lebih keras lagi, karena tadi ya kita udah pada level di mana dalam demokrasi kita tuh udah ngeblend sama oligarki gitu. Kalau dibilang ya pengusaha itu sekarang nggak lagi di tahapan yang nggak lagi mengcapture demokrasi dengan mereka nyalek gitu ya, bahkan bikin partai atau mendanai partai gitu. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, upaya masyarakat sipil juga harus lebih kuat lagi gitu ya gerakannya. Itu sih mungkin Mas Haikal, sedikit tambahan. Oke, thank you banget Mbak Almas tadi untuk tanggapannya. Masuk ke pertanyaan lain. Dari, ini pertanyaannya banyak banget nih, sebentar. Dari Ibu Neng ke untuk Mas Dika, saya mau tanya, apakah benar masyarakat miskin kalau misalnya tidak divaksin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah? Nah ini atau mungkin kalau sedikit tambahan, mungkin kalau dari pandangannya Mas Dika kira-kira gimana terkait dengan, ya kan pernah ada beberapa wacana ya kalau misalnya ada yang nggak mau divaksin terus misalnya bantuannya misalnya di cut, atau yang divaksin bantuannya ditambahin gitu. Ada beberapa orang yang punya pandangan seperti itu. Nah ini kalau dari posisinya dan pandangan Mas Dika, kira-kira gimana Mas menjawab pertanyaan dari Ibu Neng? Dipersilakan Mas. Iya, terima kasih. Iya, saya setuju ya bahwa vaksinisasi itu penting ya buat semua ya dalam situasi seperti ini. Tapi saya kurang setuju ya kalau misalnya syarat vaksin menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial ya. Masyarakat yang, apalagi yang kita tahu ya memang untuk vaksin ini kan belum merata gitu. Saya pikir kalau layanan vaksinnya sudah merata gitu, saya pikir itu bisa jadi alasan yang masuk akal gitu. Pikir untuk dalam situasi kayak gini ya nggak perlu itu jadi satu syarat gitu ya, karena nanti syarat-syarat kayak gitu bisa jadi salah gunakan ya oleh banyak oknum gitu. Saya pikir untuk penyaluran bansos kita nggak perlu mempersulit, ada banyak syarat lah gitu, karena bansos ini kan untuk bantuan orang yang sedang dalam keadaan susah gitu, jadi nggak usah lagi dipersusah dengan cara untuk mendapatkannya gitu. Saya pikir sesederhana itu saja gitu ya, nggak perlu lagi ditambah rumit, ini harus vaksin dulu kalau belum vaksin, dan kalau orang yang nggak bisa divaksin, memang nggak bisa untuk divaksin karena alasan tertentu juga kan itu repot gitu ya. Tapi saya setuju bahwa vaksinisasi perlu, tapi itu nggak usah jadi syarat untuk orang bansos gitu. Begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dika. Pertanyaan lain ini dari Pak Heri ya, Pak Heri Purwanto. Apakah mengumpulkan ATM PKH di satu orang itu merupakan bentuk pelanggaran? Dan apakah ada penjelasan misalnya pasal-pasal atau undang-undangnya yang membolehkan atau melarang hal tersebut? Nah ini dipersilakan Mas Dika. Iya, memang kan ketentuannya yang namanya kartu ATM itu kan haknya si penerima bantuan gitu ya. Jadi karena ATM itu bagian dari hak penerima bantuan, ya tidak boleh ada orang yang menahan atau mengumpulkan dengan berbagai alasan lah gitu ya, takut nanti lupa, hilang, atau ada musibah nanti jadi hilang dan lain sebagainya. Saya pikir enggak boleh, karena itu kan celah ya bagi
eh, celah untuk adanya penyimpangan, entah itu penggelapan, pemotongan dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang ini saya nggak tahu ya, atau nggak ada informasi misalnya apakah peraturan menteri atau peraturan presiden atau apa yang menyatakan kalau orang menahan kartu itu misalnya pelanggaran pidana atau penyimpangan, itu juga apa nggak eh, nggak jelas gitu kan informasinya. Tapi yang jelas karena kartu itu haknya si penerima bantuan, jadi memang sudah selayaknya yang tidak boleh dipegang oleh yang bukan penerima bantuan. Siapapun yang bukan penerima bantuan yang nggak boleh megang kartu itu. Sesederhana aja sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang menahan ya eh, laporin aja ke polisi gitu ya. Lapor ke polisi gitu, atau laporlah ke SPRI ya. Lapor ke SPRI, nanti biar kami yang bantu untuk eh, meneruskan laporan itu agar ditindak gitu. Begitu Mas Heri, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Dika, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Ya, mungkin tadi pertanyaan selanjutnya, kalau dari saya, kalau misalnya di luar gitu Mas ya, di beberapa negara sempat ada wacana-wacana misalnya seperti UBI gitu kan, Universal Basic Income, atau pendapatan tetap yang diberikan oleh negara ke semua orang, jadi tanpa pandang pilih gitu kan, mau dia orang yang berpunya atau orang biasa, pokoknya semuanya dapat. Tapi dengan orang-orang yang mengadvokasi itu gitu ya, argumennya adalah ya kalau dananya bisa lebih dihemat karena nggak akan keluar misalnya dana-dana buat riset, buat data segala macam, jadi bisa lebih optimal. Ya udah, ini bantuan kita kasih semuanya turun, jadi dana yang tadinya sebelumnya untuk nyari data gitu ya, untuk data masyarakat yang kira-kira yang miskin berapa, itu bisa dipakai untuk bantuan. Nah, untuk orang-orang yang mengadvokasi itu ya, itu akan yang pertama akan memengkat birokrasi gitu kan. Jadi nggak berbelit, oh ini harus nyari data dulu namanya ada atau enggak. Pokoknya selama Anda warga negara Indonesia yang dewasa, Anda dapat sekian, dan nggak ada birokrasi berbelit-belit, dan dananya bisa seoptimal mungkin dipakai untuk bantuan masyarakat. Nah, ini mungkin idenya agak terdengar baru ya kalau misalnya di Indonesia, tapi kalau misalnya yang pernah beberapa literatur yang saya baca gitu, kalau di luar sudah ada beberapa orang, bahkan politisi yang mengadvokasi kebijakan tersebut itu untuk efisiensi dan untuk ngekat birokrasi supaya balik lagi, supaya kerentanannya untuk disalahgunakan itu bisa lebih kecil. Nah, ini saya kurang tahu kalau misalnya ide seperti ini, kira-kira kalau pandangan Mas Dika nih, kira-kira gimana nih Mas? Ya udah ya, ini. Ya, ini menarik nih. Jadi kami SPRI ya juga bersinergi ya dengan beberapa kelompok yang sedang mengupayakan penerapan universal basis income atau jaminan pendapatan dasar gitu ya, universal. Nah, saya pikir memang yang ideal ya harusnya begini ya bantuannya, jadi bantuan untuk semua, jaminan untuk semua, nggak perlu memandang kaya miskin, sehingga tadi alokasi untuk mendata, memverifikasi, jadi kan nggak perlu terlalu banyak keluar uang ya, uangnya kita bisa digunakan untuk tadi memperkuat bantuan gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini kan kembali pada komitmen pemerintahnya. Kalau SPRI secara konsep terkait dengan UB, atau kami menyebutnya jaminan pendapatan dasar semesta ya, ada beberapa kelompok yang sudah menggagas itu di Indonesia. Kalau belum lama ini ya di tahun kemarin ya 2020 itu ramai, misalnya ada Kongres Jamista namanya yang digagas oleh KPRI, oleh LEPUI, oleh Prakarsa, dan ada banyak kelompok ya yang menggagas itu. Saya pikir itu setuju kami, dan itu memang yang perlu
diperjuangkan ya oleh masyarakat Indonesia. Karena memang kalau bantuannya target ya tadi ya targeting ya dibatasi tadi memang punya kelemahan tadi ya. Memang datanya akan sulit untuk bisa akurat ya karena kemiskinan itu kan perubahannya dinamis ya, bisa setiap saat ada perubahan dari yang tidak miskin jadi miskin atau sebaliknya dari miskin menjadi tidak miskin ya, perubahannya dinamis gitu. Beda halnya misalnya kalau ya sasarannya udah nggak usah targeting, udah semua aja masyarakat, tinggal mungkin itu disesuaikan dengan kemampuan APBN kita. Misalnya kalau pemerintah belum sanggup semua, misalnya usia-usia tertentu saja dulu misalnya yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan jaminan itu misalnya kayak gitu. Dan saya setuju bahwa kalau bantuannya menyasar atau ya programnya menyasar untuk semua, artinya akan ada banyak orang untuk bisa sama-sama mengawasi ya, sehingga jadi nanti kalau ada yang coba-coba melakukan pungli atau korupsi akan banyak diserang oleh banyak orang gitu. Nah kayak kalau bantuan yang targeting ini kan karena penerimanya terbatas ya, juga informasinya ditambah lagi terbatas. Jadi orang yang ngawasin juga terbatas gitu. Beda kalau semua masyarakat mendapatkan itu, saya pikir banyak masyarakat yang bisa mengawasi tadi, peluang-peluang korupsi, peluang-peluang punglinya jadi bisa diatasi. Kedua jadi biaya untuk pemutakhiran saya pikir jadi lebih hemat, saya setuju itu gitu. Nah, cuma kembali lagi pada kemampuan APBN. Kalau nggak salah ya di Indonesia ini ada beberapa kelompok yang sedang melakukan uji coba di Jogja kalau nggak salah ya, penerapan itu. Kan anggapannya begini ya, kalau jaminan pendapatan diberikan untuk semua masyarakat, tidak memandang golongan kaya dan miskin, masyarakat yang miskin merasa nggak adil kok dia yang mampu juga diberikan gitu ya. Nah tapi tadi itu saya menarik tuh bahwa itu dilakukan supaya tadi ya nggak perlu lagi ada biaya yang besar untuk pemutakhiran. Kedua, ruang untuk penyelewengan penyimpangan jadi lebih mudah diatasi. Ditambah saya pikir tantangan lainnya kan gini, apakah nanti bantuan yang disalurkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah? Nah, saya pikir itu yang juga menjadi banyak kekhawatiran pihak-pihak yang nggak mendukung kan, nanti malah dikasih digunakan untuk keperluan yang tidak penting gitu kan, pakai buat rokok. Tapi banyak misalnya kalau yang saya tahu banyak peneliti yang tentang UB gitu ya, bahwa sebagai rata-rata yang menerima program UB itu menggunakan bantuannya dengan baik kok, itu tidak disalahgunakan gitu. Saya sekali lagi kami setuju dan kami mendukung wacana dan gagasan itu. Gitu. Terima kasih Mas Ikal. Ya, Wak, ini terima kasih banyak Mas Dika untuk tanggapan ini. Oke banget kalau tadi misal Mas Dika sempat menyampaikan kalau misalnya ternyata di sini ada nggak sedikit juga kan beberapa pihak yang memang setuju dengan gagasan UB itu sendiri. Kalau misalnya saya kurang tahu kalau misalnya dari pengamatan Mas Dika, kalau ada nggak sih Mas misal kayak mungkin daerah tertentu yang lebih possible, atau mungkin kalau misalnya possibility-nya sangat kecil untuk diterapkan gitu ya secara politis karena mungkin banyak aktor-aktor politik yang nggak sepakat dengan kebijakan tersebut, tapi yang kira-kira paling memungkinkan, pernah ada ini nggak sih Mas, ini kalau mungkin di daerah sini kira-kira ada beberapa pejabat atau mereka yang punya wewenang yang kira-kira lebih cenderung simpatik dengan kebijakan-kebijakan seperti ini atau enggak Mas? Dan mungkin kalau dari sisi Mas Dika sendiri, cara nge-push-nya itu strateginya yang oke untuk nge-push UB ini gimana sih Mas supaya bisa lebih populer dan akhirnya ya Indian bisa diimplementasikan gitu kebijakannya? Oke, terkait dengan pejabat atau tokoh politik ya yang misalnya mendukung atau sejalan dengan gagasan UB ini, kami terus terang belum melakukan pemetaan ya terhadap itu ya.
Dan sejauh ini memang belum ada nih pejabat publik atau tokoh politik yang mewacanakan gagasan itu ya, sepanjang yang saya tahu belum ada gitu ya. Sejauh ini gagasan tersebut masih disuarakan oleh teman-teman aktivis gitu ya, atau teman-teman akademisi ya, kelompok akademisi. Untuk teman tokoh-tokoh politik, aktor politik gitu ya, atau elit politik, saya belum banyak tahu ya, nggak, sepertinya memang tidak ada. Seharusnya ini menarik ya buat tokoh-tokoh politik ya. Jadi aktor-aktor politik yang mendukung gagasan ini kan mereka harusnya jadi lebih populer gitu ya kalau dia mendukung ini. Apalagi di tengah pandemi ini, saya pikir ini gagasan juga menarik untuk mengatasi problem kerentanan ekonomi, kemiskinan. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu jawaban ya, ketimbang hanya bantuan yang tadi ya. Jadi supaya manfaatnya jadi lebih maksimal gitu. Nah, kalau strategi saya memang nggak punya rumusan yang jitu gitu, bahwa ini gimana caranya supaya bisa didukung oleh pemangku kebijakan, bisa diterapkan. Lagi-lagi ini kan problem bagaimana kita mampu menawarkan ini ke publik Indonesia, ke masyarakat Indonesia. Nah, ini soal yang memang nggak mudah ini, soal bagaimana mengajak agar seluruh masyarakat setuju mendukung ini. Terus kita tahu bagaimana cara yang paling efektif. Ya, salah satu cara yang paling efektif kalau kita punya media ya yang bisa mempengaruhi semua masyarakat Indonesia. Masalahnya kan kelompok gerakan masyarakat sipil tidak punya ruang media yang luas seperti elit oligarki ya. Elit oligarki menguasai industri media gitu ya. Nah, itu masalahnya, kekurangan kita di situ. Mungkin kita cuma bisa menggunakan media sosial yang jangkauannya tentunya terbatas dibandingkan dengan media sosial yang bisa digunakan oleh kelompok oligarki. Saya pikir saya belum menemukan jalan mana yang efektif, tapi ya semua yang mendukung gagasan ini saya pikir perlu rajin-rajin, tidak putus asa untuk menyuarakan hal ini ya. Saya pikir itu, tapi lagi-lagi kembali pada ya kalau tidak ada satu tadi ya sinergi antar semua kelompok masyarakat sipil di Indonesia, saya pikir sulit, gagasan apapun itu saya pikir sulit untuk bisa didesakkan pada pemerintah atau pemangku kebijakan gitu ya, untuk bisa diterapkan. Lagi-lagi memang kuncinya sinergisitas, kesatuan antar seluruh kelompok masyarakat sipil gitu ya. Saya pikir itu penting menjadi satu sarana dan wadah yang bisa untuk mendorong berbagai perubahan gitu ya. Pemberantasan korupsi, kemudian penghentian perusakan alam gitu kan, kemudian perluasan demokrasi, peningkatan kesejahteraan dan macam-macam yang intinya adalah perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu dari saya, Mas Eka. Terima kasih. Ya, saya sepakat Mas Dika kalau dari saya pribadi, dan juga mungkin dari narasi juga ya. Saya ingat waktu itu pernah ngobrol dengan salah satu teman yang dia bilang narasinya itu kalau di Indonesia kebanyakan uang dari hasil pajak gitu kan, itu kan uang atau uang publik itu kan uang negara gitu. Ini uang negara, jadi yang punya otoritas penuh itu ya para pengambil kebijakan, para pemerintah untuk menggunakannya. Sementara kalau di luar negeri itu kan mereka harusnya taxpayer gitu kan. Ini bukan uang negara, ini uang kita gitu. Ini uang bayar pajak. This is our money gitu kan. Dan para pengambil kebijakan itu ya mereka bukan pemilik uangnya, mereka cuma perwakilan kita aja gitu. Untuk menggunakan uangnya harus sesuai dengan kehendak kita, kehendak masyarakat, bukan kehendak mereka yang punya wewenang tersebut gitu, karena mereka hanya sebagai perwakilan saja, bukan yang jadi pemilik uangnya gitu.
jadi pemilik uangnya kita, taxpayer yang kerja, yang bayar pajak untuk membiayai negara. Oke, mungkin karena udah di penghujung acara, udah tinggal 3 menit lagi, mungkin dari Mas Dika, kalau Mas Dika nggak keberatan, ada kesimpulan atau closing statement, Mas Dika, terkait dengan diskusi kita malam ini, dipersilakan, Mas. Iya, untuk penutup mungkin jadi perilaku koruptif memang bukan takdir Tuhan gitu ya. Jadi tidak benar kalau bahwa korupsi itu sudah bagian dari budaya gitu. Padahal kan budaya kita atau nenek moyang kita kan nggak mengajari untuk mencuri atau untuk melakukan korupsi gitu. Misalnya kalau kita pernah dengar cerita tentang Ratu Sima ya, itu yang memotong tangan anaknya sendiri karena mencuri gitu kan. Jadi kisah itu kan membuktikan bahwa pungli, korupsi atau mencuri uang rakyat itu merupakan tindakan yang dimusuhi gitu ya, dan pelakunya diberikan hukuman yang berat itu sejak zaman nenek moyang kita. Jadi saya kurang setuju kalau korupsi pungli bagian dari budaya gitu. Dan saya pikir seperti halnya korupsi gitu ya, pungli juga harus dibasmi. Jadi tindakan semacam itu akan membuat sendi-sendi kehidupan masyarakat makin hancur kalau nggak kita ganyang. Jadi selain ganyang koruptor, kita juga harus meneriakan ganyang pungli. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dika untuk waktunya, dan juga terima kasih banyak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk diskusi suara kebiasaan kita malam ini. Mungkin sebelum diskusi ditutup, kalau misalnya nggak keberatan, kita biasa di diskusi suara kebebasan untuk foto bareng dengan pembicara, dengan peserta. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini yang berkenan, yang nggak keberatan, boleh dinyalain kameranya, tapi kalau misalnya lagi berhalangan nggak bisa nyalain kamera, nggak apa-apa juga kok. Oke, kita sesi foto bareng. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua yang sudah bersedia hadir di diskusi malam ini, dan juga terima kasih banyak juga khususnya ke Mas Dika nih Mas, yang sudah bersedia meluangkan waktunya hari Jumat malam. Besok sudah hari Sabtu. Thank you banget Mas Dika sudah bersedia meluangkan waktunya dan juga memaparkan materinya, dan terima kasih tadi banyak juga untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman tadi yang sudah bertanya dan komentar, untuk Mbak Almas, Mas Usep, dan teman-teman semua. Thank you banget. Sehat-sehat selalu, dan diskusi suara kebebasan ini biasanya kita adakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Berarti untuk kalau misalnya nggak ada halangan, nanti akan kita laksanakan kembali diskusi ini Jumat 2 minggu ke depan. Dan untuk informasinya tanggal 3 berarti kalau nggak ada halangan, tanggal 3 September hari Jumat. Jamnya biasanya kita juga jam 7 sampai jam 9 malam, tergantung narasumber. Biasanya jika ada beberapa narasumber yang ingin jam 7:30 atau jam 8, tapi umumnya kita biasanya jam 7 sampai jam 9 malam. Dan untuk informasinya pasti akan selalu kita share untuk informasi diskusi kita, tanggalnya, topiknya, dan juga pembicaranya di medsos kita. Kita ada di Twitter juga @bebas.id, dan juga @bebas.id di Twitter, dan juga di Facebook page suarakebebasan.id, dan juga kita ada di Instagram @suarakebebasan. Dan mungkin di sini kalau ada bapak ibu atau teman-teman yang pakai Line, kita juga ada Line official account yang masih aktif di suarakebebasan.id. Kita pasti akan selalu share event-event kita, topik-topiknya, dan juga narasumber dan juga narasumber yang akan memaparkan materi diskusi kita. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Ini Mas Dika sudah bisa menjadi pembicara di diskusi kita malam ini. Saya
atas nama Suara Kebebasan, mengucapkan terima kasih banyak dan selamat malam. Dan semoga sehat selalu semua untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua, dan serta keluarganya, dan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, thank you Mas Terima Dika. kasih Mas Thank Haikal. you. Sampai Mas bertemu lagi ya Yusef, di diskusi Mbak selanjutnya. Almas, ya Terima kasih. sama-sama. Ya buat teman-teman semua Bapak Ibu, terima kasih.